Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Al Kreatif. Seperti biasa, link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Cerita ini dimulai saat ayahku mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya. Terpaksa dia menjual rumah kami yang berada di kawasan kota. Kami sekeluarga pindah ke salah satu desa di daerah Jawa Barat. Desa itu adalah desa tanah kelahiran ibuku. Rencana pindahan kami terkesan mendadak, karena ayah harus segera melanjutkan proyeknya yang sedang ia kerjakan. Besok siang kita berangkat ya Arya, biar sampai sana sore, jadi nggak terlalu panas, kata ibuku. Aku yang masih berusia 22 tahun enggan untuk meninggalkan rumah ini, teman-temanku, pekerjaanku, dan kehidupanku di kota ini. Iya Bu, kataku agak malas. Keesokan harinya barang-barang di rumah kami sudah terikat di dalam truk. Ada beberapa barang yang ditinggal karena truk sudah terlalu penuh, dan barang-barang tersebut juga tidak terpakai lagi. Aku naik di bangku depan bersama ayahku. Ibuku sudah pergi dari tadi pagi bersama kakakku menggunakan sarana bus. Setelah semua siap, sekitar jam 10-an pagi, akhirnya truk kami berangkat. Kurang lebih hampir 6 jam kami berada di truk itu. Dan sampailah kami di daerah tempat ibuku dilahirkan. Desa Angker. Begitu aku menyebutnya, karena begitu mobil truk yang mengangkut perabotan rumah aku masuk wilayah desa itu, aku merasa berada di negeri entah berantah. Banyak pohon-pohon besar yang mungkin usianya lebih tua dari ayahku. Jalur jalanan masih sepi dan rusak. Rumah-rumah yang terlihat kosong tak berpenghuni. Tempat macam apa ini? Aku yang terbiasa hidup di kota, tiba-tiba harus hidup di desa yang aku pikir bahkan rupiah belum masuk di desa ini. Jangan-jangan jual belinya masih sistem barter lagi, kataku dalam hati. Aku melihat pemandangan sekeliling. Terlihat banyak sekali batu nisan di kiri kananku. TPU, ya, itu TPU tua yang terlihat kurang terawat. Di sudut kiri TPU itu, aku melihat rumah-rumah yang terbuat semi permanen. Nampak beberapa anak kecil sedang bermain di depan rumah itu. Dan seorang bapak tua yang berusia sekitar 60-an tahun sedang membersihkan sebuah makam. Siapa yang berani tinggal di tempat seperti itu? Pikirku. Setelah melewati TPU itu, tak berapa lama tiba-tiba truk kami berhenti di salah satu rumah bercat warna putih. Terlihat ibu, kakakku, paman, dan beberapa tetangga yang belum kukenal namanya. Mereka bersiap membantu mengangkut perabotan kami. Ibuku menghampiri aku dan ayahku yang baru turun dari truk. Aku buat minuman dulu ya buat mereka. Kamu mau ngopi ya? Tanya ibuku kepada ayahku. Bolehlah, hitam ya? Ayahku menjawab. Ibuku lalu masuk ke salah satu rumah di samping rumahku. Itu rumah bibimu. Ayo bantu-bantu dulu, kata ayahku yang langsung mengangkat beberapa perabotan ke dalam rumah. Aku langsung mencari-cari perabotan yang agak ringan, karena masih lelah juga, kan habis menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Semua barang sudah dimasukkan, dan nampak ibu, kakak, dan bibiku beres-beres di dalam rumah. Kami kaum Adam yang sudah lelah mengangkut perabotan dari truk ke rumah, beristirahat di teras rumah. Terlihat ayahku mengeluarkan 5 bungkus rokok dari dalam tas pinggangnya. Para tetangga yang asik berbicara dan mengobrol dengan ayahku. Ayahku adalah orang yang mudah akrab dengan orang lain, mudah percaya, dan mungkin itu sebabnya proyeknya hancur karena ditipu oleh teman bisnisnya. Aku tak terlalu yakin sih. Ayah memperkenalkan aku kepada para tetangga baru kami.
Ini Arya, anak bungsu saya. Yang perempuan di dalam itu Fuzi, anak pertama saya, kata ayahku. Oh alah, ganteng dan cantik ya Pak anak-anaknya, kata salah satu bapak-bapak itu yang baru aku ketahui adalah RT setempat. Aku menganggukkan kepala dan memberikan senyuman palsu ke mereka, sambil melihat wajah mereka satu-satu. Lalu kembali duduk dan menyalakan lagi rokokku. Posisi dudukku waktu itu menghadap sebuah pohon beringin besar yang ada di seberang jalan. Tiba-tiba, aku melihat sosok bayangan putih. Yang bisa dipastikan itu adalah pocong. Ah! Jeritku yang membuat semua orang panik dan mendekatiku. Kamu kenapa, Arya? Kata ayahku. Kenapa ya? Arya kenapa? Terdengar suara ibu yang berlari keluar dari dalam rumah. Pocong ayah. Mataku masih agak melotot dan kedua kakiku terasa sangat lemas. Pocong apa? Di mana? Kata ayahku mulai terlihat khawatir. Itu di situ. Aku menunjuk sebuah pohon beringin tua yang pas aku lihat lagi, pocong itu sudah tidak ada. Mana? Tanya ayah. Sini Pak, biar saya pegang, kata salah satu bapak-bapak yang tadi ngobrol dengan kami. Sudah, ini gak apa-apa. Mau kenal saja kali. Sudah Mas Arya, jangan terlalu dipikirin. Ini minum dulu, kata orang itu. Kenalan mbahmu, melihat pocong kok dibilang jangan terlalu dipikirin. Masih agak panik, aku meminum air yang sudah disodorkan ke aku. Ibuku datang dan memegang pundak aku dengan kedua tangannya. Kamu gak apa-apa, Arya? Tanya ibuku cemas. Suruh masuk aja ke dalam. Kamar anak-anak juga sudah rapi. Terdengar suara bibiku. Dengan perasaan yang masih agak syok, aku berjalan dituntun ibuku. Kedua kakiku masih terasa lemas. Dan ini pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk halus. Aku diantar ke kamar oleh ibu dan ayahku. Kedua kakiku seakan bergetar menahan berat badanku yang tidak terlalu gemuk. Kamu istirahat saja ya. Ibu ada di depan kamar. Pintu juga tidak ibu tutup kok, kata ibuku yang tahu kalau aku masih sangat ketakutan. Aku diam dan hanya menganggukkan kepala. Terlihat jam baru menunjukkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun, karena lemas dan rasa lelah setelah pindahan, akhirnya aku pun tertidur. Dalam mimpi, aku seperti berada di pinggir sungai yang sangat besar. Terlihat banyak yang menyeberang lewat jembatan kayu kecil yang berada di atas kepalaku. Mereka seperti berbaris rapi, dan pandangan mereka semuanya kosong. Aku kembali menatap sungai yang begitu tenang. Tiba-tiba, dari seberang sungai tempat aku berdiri, terlihat sosok ular besar berwarna hitam pekat, terus menyeberangi sungai menuju ke arahku. Kakiku terasa kaku tak mau bergerak. Ketika sudah berjarak sekitar 1 meteran dari tubuhku, ular itu mengangkat kepalanya sampai sekitar 3 meteran. Dan menunduk sambil berkata kepada, darahmu tidak diterima di sini. Tinggalkan rumah itu, atau aku bunuh semuanya. Suara itu sangat keras, terdengar olehku sampai-sampai aku terbangun dari tidurku. Aku kemudian duduk sambil memikirkan arti mimpi itu. Bunuh semuanya. Siapa? Tinggalkan rumah ini. Astaga. Apakah mimpi ini punya arti? Atau hanya bunga tidur saja? Kenapa ada ular yang bisa berbicara? Apa hubungannya dengan darahku yang tidak diterima? Beribu pertanyaan muncul dalam otakku. Terlihat jam sudah menunjukkan pukul 1.30.
Pasti semuanya sudah tidur, pikirku. Aku keluar dari kamarku, dan terlihat ayahku sedang bermain kartu dengan 3 orang tetangga baruku, dan salah satu orang lagi yang hanya melihat permainan mereka. Kamu bangun, Arya?" tanya ayah. "Iya ya, aku mimpi aneh banget," kataku yang masih agak mengantuk. "Mimpi apa?" tanya ayahku lagi. Lalu aku menceritakan semua mimpiku kepada ayah, dan otomatis semua yang ada di situ mendengarkan. "Sebaiknya besok Bapak ke rumah Abah Sapri. Beliau itu sesepuh di sini. Dia punya kebiasaan juga," kata Pak RT menanggapi ceritaku. "Iya tuh Pak, dari awal anak Bapak terus yang diganggu. Takut kenapa-kenapa Pak," timpal yang lain. Aku hanya mendengarkan mereka yang tengah membicarakanku. Tidak ada kecurigaan apapun soal peristiwa malam ini. Setelah minum segelas air putih, aku melanjutkan masuk ke kamarku dan kembali tidur. Esok paginya, aku dibangunkan ibu. Arya, bangun nak, sudah pagi," kata ibuku sambil menggoyang-goyangkan pundakku. Iya Bu," kataku yang langsung duduk di tepi kasur. "Mandi Ki, habis itu sarapan. Ayah mau ajak kamu ke rumah temannya ayah," kata ibuku. "Teman ayah siapa Bu? Memang gak bisa nanti ya?" jawabku yang masih agak malas. "Sudah, ikuti saja. Demi kebaikan kamu," kata ibuku sambil berlalu dari kamarku. Demi kebaikanku? Maksudnya? Setelah mandi aku langsung berpakaian agak rapi, karena tahu mau diajak keluar oleh ayah yang belum mengatakan tujuannya sebenarnya mau kemana. Di meja makan, ayah berbicara kepada ibu. "Rumah Abah Sabri itu jauh tidak sih Bu?" kata ayah. Aku langsung teringat perkataan Pak RT semalam. Wah, mau ke rumah orang pinter kayaknya nih. Ayah langsung ke rumah Pak RT aja. Nanti minta tolong dianterin dia, kata ibuku. Ya sudah Bu, kamu sudah selesai Arya? Tanya ayah. Sudah ya, memang harus ke rumah orang pinter, tanya aku. Kamu ikuti saja Arya, kami berdua khawatir sama kamu, kata ibuku memelas. Aku terdiam, tak tahu harus bilang apa lagi. Aku dan ayah meminjam sepeda motor Bibi untuk ke rumah Pak RT. Sesampainya di sana, nampak Pak RT sedang duduk di kursi goyang miliknya. Lelaki agak gemuk yang mengenakan kaos putih polos dan peci hitam itu menyapa kami. Waduh, pagi-pagi sudah datang. Masuk-masuk Pak, kata Pak RT kepada ayahku. Haha, iya Pak RT. Maaf nih ganggu. Saya niatnya mau minta tolong diantar ke rumah Abah Sabri, kata ayahku. Oh, bisa-bisa. Sebentar, saya ganti baju dulu ya. Terlihat Pak RT masuk ke dalam rumahnya. Kami menunggu agak lama. Dan kemudian Pak RT kembali keluar dengan mengenakan sebuah kemeja batik berwarna biru dan celana bahan hitam. Rapi amat, pikirku. Kami lalu berjalan kaki dari rumah Pak RT. Sepeda motor yang dipinjam ayahku diparkir di halaman rumah Pak RT. Setelah sekitar 15 menitan berjalan, kami sampai di sebuah rumah dengan halaman luas. Terdapat pohon kelapa di sebelah kiri kanan rumah itu, dan rumput-rumput yang sudah tidak terawat terlihat berantakan dengan daun-daun tua yang jatuh berguguran di atasnya. Rumah bilik dengan atap genteng merah terlihat seperti mengusir rasa beraniku. Tiba-tiba hawa di sekitarku berubah sangat aneh. Kami sudah di pintu rumah tersebut, dan Pak RT mulai mengetuk pintu rumah itu.
"Assalamualaikum, Pak." "Abah Sapri," kata Pak RT agak kencang. Telinga Abah sudah kurang dengar, kata Pak RT yang berusaha menjelaskan kondisi Abah Sapri. Pintu dibuka dari dalam. Terlihat sosok lelaki bungkuk yang agak kurus. Tangan kanannya memegang sebatang rokok, dan tangan satunya lagi memegang tongkat yang seperti sudah menjadi teman hidup si Abah. Orang ini menatap kami satu persatu, dan terhenti agak lama ketika dia melihatku. "Masuk." Suaranya terdengar agak serak. Di rumah Abah Sapri yang nampak kurang terurus itu terlihat beberapa barang kuno dan pusaka-pusaka tua. Ada beberapa buah keris yang terpajang menggantung, berbaris seperti barisan tentara. Terdapat pula tampah bambu yang berisi bunga-bunga segar, melati, mawar, dan berbagai bunga berwarna-warni yang aku sendiri tidak tahu nama bunga itu. Di tengah-tengah tampah bambu itu terdapat gerabah, tempat pembakaran kemenyan, yang masih mengeluarkan asap tebal hingga tercium aroma kemenyannya yang menambah horor tempat ini. Melihat barang-barang itu, aku merasa kalau Abah Sapri memang bukan orang sembarangan. "Duduk." Terdengar suara Abah Sapri yang agak serak mempersilahkan kami bertiga duduk di bangkunya yang terbuat dari bambu. "Begini, Bah, maksud kedatangan kami..." Belum selesai Pak RT bicara, Abah Sapri langsung memotongnya. "Masih muda, tidak tahu apa-apa, tapi kena imbas dari kesalahan leluhurmu. Kasihan sekali anak kamu, Nak," kata Abah Sapri sambil terus memberikan sorotan mata tajam kepadaku. Seketika itu semua diam. Pak RT dan ayahku memandangiku tanpa berkedip. Heran, penasaran, takut, entah apa yang aku pikirkan waktu itu. Abah lalu bangkit dari duduknya, masuk ke dalam kamarnya yang hanya tertutup kain putih sebagai pengganti pintu. Setelah beberapa lama, Abah keluar membawa sebuah keris tua yang panjangnya sekitar 40-50 cm. Keris itu terbungkus kain putih yang sudah agak dibuka oleh Abah. Aroma minyak mistik tercium ketika Abah menaruh keris itu di atas meja. Terlihat ayah terus memandangiku. Pancaran matanya seakan mengisyaratkan kecemasan yang luar biasa atas diriku. Abah lalu menutup mata dan membaca beberapa kata yang aku pikir itu adalah mantra. Tiba-tiba tangan Abah menggebrak meja yang masih terdapat gelas-gelas yang terbuat dari tanah dan sebuah kendi. Beberapa gelas terjatuh dan menumpahkan air yang ada di dalamnya. Kami semua kaget, terutama diriku. Hampir-hampir aku loncat, karena dari awal memang sudah merasa takut berada di rumah ini. Abah kembali terdiam dan masih memejamkan matanya. Kami menunggu dan sesekali saling berpandangan. Setelah beberapa lama, Abah kembali membuka matanya dan menyampaikan hasil ritualnya tadi. "Dulu di desa ini ada seorang dukun. Karena ilmu hitam yang dia miliki, banyak orang-orang yang memakai jasa dia untuk kepentingan santet atau guna-guna," kata Abah sambil sesekali menghisap rokoknya. "Saat itu, ada seorang gadis anak kepala desa yang meninggal secara mendadak. Mulutnya mengeluarkan darah hitam tak berhenti-henti. Sampai mayatnya akan dikuburkan, darah itu terus keluar dari mulutnya. Kepala desa itu marah dan menduga anaknya kena guna-guna. Kepala desa itu lalu menyuruh beberapa orang untuk membunuh dukun itu." "Dukun? Apa hubungannya denganku?" Abah melanjutkan ceritanya. "Setelah dukun itu mati, arwahnya gentayangan dan meneror seluruh warga. Dendam arwah itu sangat besar dan menuntut balas kepada para pembunuhnya, termasuk kepala desa. Satu-satu dari mereka mati secara tidak wajar.
Abah menghentikan percakapannya dan mengarahkan sorotan matanya ke arahku. "Kakekmu adalah salah satu pembunuh dukun itu," kata Abah. Aku kaget bukan main. Kakekku pembunuh. Masa iya arwah bisa membunuh? Sekalipun dia sakti, kenapa bisa mati terbunuh? Dan seandainya itu benar, lalu apa urusannya denganku? "Lalu kami harus bagaimana, Bah?" tanya ayahku. "Kalian harus pindah dari sini," kata Abah yang membuat aku semakin bingung. Baru semalam kami pindah, masa iya harus pindah lagi? "Apa tidak ada cara lain, Bah?" kata Pak RT yang berusaha mencari solusi lain. "Ada, tapi ini tidak akan menyurutkan dendamnya." Abah kembali menghisap rokoknya yang sudah hampir habis. "Aku akan memberikan kalian salah satu pusakaku. Gantung ini di belakang pintu depan rumah kalian," kata Abah sambil beranjak dari duduknya dan mengambil salah satu keris pusaka yang menggantung di dinding bambu miliknya. Abah kemudian memberikan pusaka itu kepada ayahku. "Sekarang kalian pergilah. Aku akan membantu dari sini. Jika ada sesuatu, segera datang ke sini," kata Abah. Kami semua berpamitan, dan tak lupa ayahku memberi sebuah amplop putih kepada Abah. "Bah, mohon diterima ya. Ini tidak seberapa dibandingkan bantuan Abah," kata ayah sembari memberikan amplop tersebut. "Tidak usah, dibawa saja. Dijaga saja anakmu dengan baik-baik," kata Abah menolak pemberian ayahku. Pak RT menyolek ayahku dan memberikan kode untuk memaksa ayah memberikan amplop itu kepada Abah. "Gak apa-apa, Bah. Ini diterima saja. Saya benar-benar ikhlas, Bah," kata ayah sambil memegang tangan Abah. Dengan ragu-ragu Abah menerima pemberian ayahku, dan kami pun pamit. Dalam perjalanan, kami semua diam, tidak tahu harus berkata apa. Kami pun tiba di rumah Pak RT, dan ayah langsung berpamitan sambil menghidupkan sepeda motornya. "Terima kasih ya Pak RT. Ini ada sedikit uang rokok untuk Pak RT," kata ayah yang kembali memberikan amplop putih ke Pak RT. "Waduh, apa ini Pak? Wah, jadi tidak enak ini saya," kata Pak RT yang langsung mengambil amplop itu dengan kecepatan cahaya. Terlihat ayahku agak sedikit kaget. Tidak enak, apa jadi enak? Pikirku yang agak lucu melihat tingkah laku Pak RT. Sesampainya di rumah, ayah menceritakan semua kejadian pagi ini kepada ibuku. Dan ibuku seperti panik dan bingung. "Benar, tidak apa-apa ini ya?" tanya ibuku yang terlihat panik. "Sudah, kita lihat saja kondisinya nanti. Kalau memang ada apa-apa, nantinya kita pindah dari sini," kata ayah menenangkan. Ayah langsung menaruh keris yang diberikan Abah. Dan setelah selesai, kami sekeluarga duduk di meja makan untuk santap siang. Sudah hampir 1 bulan lebih aku tinggal di rumah ini. Dan semenjak kami pulang dari rumah Abah Sabri waktu itu, belum terjadi hal-hal aneh yang menimpaku. Aku sudah mulai agak jenuh dengan aktivitas sehari-hariku. Makan, tidur, nonton TV, semua kulakukan di dalam rumah ini. Aku agak susah bergaul dengan siapapun, termasuk anak-anak muda di kampung ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk bantu-bantu di kantor ayah yang baru. Lokasi kantor ayah bisa ditembus sekitar 1 jam jika naik motor dari rumahku. Namun karena saat ini aku belum memiliki motor, terpaksa harus sedikit jalan kaki sampai ke jalan raya, di mana terdapat angkutan umum yang terkadang agak lama juga ditunggunya. Setiap hari aku berjalan kaki dari rumah menuju jalan raya, di mana aku bisa menunggu angkutan umum untuk sampai ke kantor ayah. Dan setiap hari pula aku harus melewati jalan ini, dan tentunya pemakaman tua yang berada di jalan itu. Dan seperti biasa, pagi ini aku harus melewati pemakaman tua ini lagi. Tembok panjang yang berfungsi sebagai pembatas makam dan jalan itu sudah hancur pada sebagian sisinya.
Terlihat batu bata merah dari dalam tembok yang seakan ingin melompat keluar, karena semen yang menutupinya sudah rapuh. Bekas-bekas cat berwarna biru nampak luntur di beberapa bagian tembok, ditambah pohon-pohon besar yang semakin membuat aku merinding. Aku selalu penasaran dan memperhatikan dua buah rumah yang terdapat di dalam kawasan pemakaman itu. Rumah siapa itu? Siapa yang berani tinggal di tempat seperti ini? Ketika pas di gerbang pemakaman itu, aku melihat seorang bapak-bapak tua yang hendak keluar dari pemakaman. Pagi itu, aku memberanikan diri untuk menegur si bapak yang aku lihat saat mobil pindahanku lewat waktu itu. "Pagi, Pak," sapa aku kepada bapak tua itu. "Oh iya, pagi juga, Mas," jawab bapak itu ramah. "Saya Arya, Pak, warga baru di sini," kataku sambil menjulurkan tangan kananku. Si bapak menyambut tangan kananku dengan tangan kanannya. "Saya Broto, Mas, penjaga makam di sini," kata lelaki tua ini yang aku taksir usianya sekitar 50-60-an tahun. "Rumah Mas Arya ada di samping rumah Pak Malik ya?" "Betul, Pak, dia paman saya," jawabku. "Lah, ini mau kemana pagi-pagi begini?" tanya lagi. "Mau ke kantor bapak saya, Pak, di dekat alun-alun." "Oh, Mas Arya nanti naik angkot merah lagi di depan," kata Pak Broto. "Iya, Pak, kemarin-kemarin saya selalu naik angkot itu kok." "Oh alah, ya sudah, hati-hati di jalan ya. Bapak mau ke pasar dulu beli bunga," kata Pak Broto. "Baik, Pak, mari Pak Broto," kataku sambil melanjutkan perjalananku. Nampak Pak Broto berlalu ke arah yang berlawanan denganku. Orang yang baik, pikirku. Setibanya di tepi jalan raya, aku menanti angkutan umum sambil kembali menghidupkan rokokku. Setelah beberapa lama menunggu, terlihat angkot merah dari kejauhan. Aku langsung memberikan kode dengan mengangkat sebelah tanganku. Angkot itu berhenti pas di depanku. Setelah mengisi posisi duduk yang masih kosong, angkot pun kembali melanjutkan perjalanan. "Kiri ya, Mas," kataku sambil memberikan ketukan pada atap mobil. Akhirnya aku sampai di kantor ayah. Terlihat ayah sedang berbicara dengan seorang yang tidak aku kenal. Mungkin itu kliennya, pikirku. Aku duduk di sofa depan, dan terlihat ayahku melihat ke arahku sambil tersenyum, lalu kembali mengobrol dengan orang tadi. Setelah orang tersebut pergi, ayah menghampiriku. "Kamu sudah sarapan?" tanya ayah. "Sudah ya," jawabku. "Oh, nanti kamu bantu-bantu ayah ketik penawaran ya. Berkas-berkasnya ada di meja ayah," kata ayah. "Iya ya," jawabku yang langsung menuju ke meja ayah. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan bagiku. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, dan ayah datang menghampiriku. "Kamu pulang duluan ya, Arya? Sudah sore dan perjalanan agak jauh. Takut kemalaman sampai rumah," kata ayah. "Ayah masih ada kerjaan. Nanti ayah pulang agak malam, diantar kawan ayah dari sini. Ayah sudah telepon ibu tadi." "Iya ya. Kalau bisa jangan terlalu malam ya," jawabku. "Iya, tenang saja," kata ayahku menutup percakapan. Aku langsung mengemas barang-barangku. Setelah berpamitan, aku langsung menyeberang jalan dan naik angkot umum yang sedang ngetem untuk menunggu penumpang. Beberapa lama menunggu, akhirnya angkot sudah dipenuhi oleh penumpang, dan angkot kami pun melaju. Aku turun di jalan menuju rumah. Lagi-lagi harus lewat jalan ini. Apa tidak ada jalan lain ya? Gerutuku dalam hati. Aku terus melangkahkan kaki, dan bisa dipastikan ini sudah mau maghrib.
Kondisi langit yang sudah agak gelap, ditambah minimnya penerangan di jalan ini, membuat suasana jalan ini seperti mimpi buruk. Belum lagi pohon-pohon besar yang seperti barisan penjaga yang berbaris sepanjang sisi jalan. Dan tentu saja pemakaman tua itu. Ini jauh lebih seram dari mimpi buruk. Aku percepat langkahku, dengan harapan bisa cepat sampai rumah. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar di telingaku, seperti sengaja membuatku takut. "Nak," terdengar suara perempuan tua dari arah belakangku. Ketika aku menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sini. Ah, perasaanku saja paling, pikirku waktu itu. "Nak," suara itu terdengar lagi. Dan ketika aku menoleh kembali, terlihat sosok wanita tua dengan rambut putih beruban yang panjang sampai menyentuh tanah. Muka nenek itu pucat sekali. Tangannya mencoba menggapai wajahku, dan terlihat kuku-kukunya yang hitam dan panjang. "Ah!" Aku teriak dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Tidak jauh dari situ, aku melihat rombongan orang yang berbaris membawa keranda mayat, berjalan pelan di sisi jalan. Astaga! Aku terus berlari sekencang-kencangnya, tanpa memperdulikan lagi keberadaan mereka. Dari jauh aku melihat sebuah perkampungan, yang beberapa rumahnya telah menyalakan lampu. Akhirnya, beberapa warga yang melihat aku berlari agak kaget, dan berusaha bertanya kepadaku yang masih dalam kondisi setengah berlari. "Ada apa, Mas Arya? Kenapa, Mas?" Semua pertanyaan aku hiraukan, dan aku terus berlari menuju rumahku. Sampainya aku di rumah, aku langsung membuka pintu dan duduk di ruang tamu. "Kamu kenapa, Nak?" tanya ibuku. "Aku melihat setan, Bu," kataku yang masih berusaha mengatur nafas. "Ya Allah, ini minum dulu," kata ibuku sambil memberikan air putih kepadaku. Ibuku langsung berlari ke rumah bibiku, dan beberapa lama kemudian, ibu kembali bersama bibi dan pamanku. Benar-benar sudah keterlaluan. Harusnya itu kejadian lama, dan tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga kita. Suara bibiku yang terdengar penuh teka-teki di telingaku. "Assalamualaikum," terdengar suara ayah yang baru tiba. "Loh, ini ada apa? Kok pada terlihat panik?" Ayah lalu menaruh tasnya di meja dan duduk di sebelahku. Nampak ibu bergegas mengambilkan air putih di dapur dan segera memberikannya ke ayah. "Begini ya, ibu sudah bicara ke Yati soal perbincangan ayah dan Abah Sapri," kata ibuku pelan. "Soal yang mana, Bu?" tanya ayahku. "Soal kakek," kata ibuku yang membuat suasana kembali hening. Ayah lalu meminum air yang diberikan ibu tadi, dan dengan seksama mendengarkan cerita ibu. Dulu, waktu aku kecil, ayah pernah bercerita tentang seorang dukun santet di kampung ini, dan tidak sedikit yang menjadi korbannya. Dan di suatu hari ketika anak kepala desa meninggal, kepala desa memanggil beberapa orang untuk melakukan pembunuhan, termasuk ayah. Ibu menghentikan percakapannya, lalu menutup pintu depan, seolah-olah takut pembicaraan ini didengar orang lain. Setelah ibu kembali ke posisi duduknya, ibu melanjutkan cerita yang membuat aku semakin takut untuk tinggal di desa ini. Kepala desa dan beberapa orang tadi pergi ke salah satu paranormal di daerah Jawa Timur. Dan dari sanalah mereka tahu cara untuk membunuh dukun itu. Singkatnya, dukun itu berhasil mereka bunuh. Sebelum ibuku melanjutkan ceritanya, aku memotong pembicaraan dengan berbagai pertanyaan. Jika dukun itu hebat, kenapa bisa mati dibunuh, Bu? Dan kalau dia dendam sama keturunan kakek, kenapa bibi yang tinggal di sini aman-aman saja? Kenapa ibu tidak diganggu?
Dan kenapa harus aku? Tanyaku yang terdengar sedikit kencang dari suara ibu. Kakekmu tidak cerita jelas bagaimana dukun itu bisa mati. Yang ibu tahu, jasadnya dibakar dan dikuburkan di TPU kampung ini. Dan soal Bibi, suara ibu agak ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Bibi ini bukan anak kandung kakekmu, Arya, kata bibiku. Ibuku menatap bibiku agak lama. Tangan ayahku mengusap-usap punggungku yang membuat aku sedikit mengontrol diri. Lalu ibu kembali melanjutkan ceritanya. Dari awal pindah, ibu juga sudah diganggu. Tapi ibu tidak menceritakannya ke kamu dan ayah, karena takut buat kalian khawatir. Lalu semenjak keris itu digantung, gangguan-gangguan di rumah ini hilang. Kata ibuku sambil menatap sebuah keris pemberian dari Abah Sabri. Ayah menatap ibu dalam-dalam. Mungkin yang ada di benak ayah saat itu adalah betapa hebatnya istriku. Dia memendam sendiri penderitaan yang bahkan bisa membuatnya kenapa-napa. Iya, aku yakin sekali. Ayah pasti khawatir kepada ibu. Lalu kita harus bagaimana? Ya, Bu? Apa sebaiknya kita pindah saja dari kampung ini? Kataku merengek. Ibu lalu menatap ayah dan menunggu keputusan yang aku yakini agak berat bagi ayah. Ayah sedang mengerjakan proyek agak besar, Bu. Bukan bermaksud lebih mementingkan pekerjaan dari keluarga, tapi kita semua tahu kondisinya kan. Saat ini ayah harus melunasi hutang-hutang dan membangun kembali bisnis ayah, kata ayah. Aku percaya kepada ayahku. Dia adalah orang yang sayang sama keluarga. Dan aku tahu, ayah pasti sangat bingung dengan kondisi dan situasi seperti ini. Berapa lama proyeknya ya? Tanya ibuku. Sekitar 3 bulan selesai, Bu. Minggu besok sudah mulai jalan, kata ayahku. Besok ayah coba balik lagi ke rumah Abah Sabri. Barangkali beliau bisa kasih solusi untuk keluarga kita. Lagi pula, belum sempat ibuku menyelesaikan kata-katanya, terdengar ketukan dari pintu depan, diikuti suara agak keras. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Bu, Pak, kami sekeluarga kaget. Dan segera ayah berlari ke pintu depan dan langsung membuka pintu. Kami semua mengikuti dari belakang. Terlihat seorang yang nampak panik dan kelelahan. Fuzi, Pak, anak Bapak. Suara orang itu terdengar seperti habis lari maraton. Kenapa dengan anak saya, Pak? Tanya ayah. Dia kesurupan, Pak. Suara itu mengagetkan kami semua. Di mana anak saya sekarang? Tanya ayah panik. Dia masih di musola, Pak. Sekarang lagi dipegang sama Pak Ustadz. Kami semua langsung berlari ke arah musola. Sesampainya di musola, terlihat ada beberapa remaja lelaki dan perempuan yang berkumpul mengelilingi kakakku. Di samping kepala kakakku, terlihat bapak-bapak yang mengenakan baju koko sambil melafalkan doa-doa. Dia adalah Pak Imron, guru ngaji di kampung ini. Kami tiba dan seketika remaja yang mengelilingi kakakku memberikan ruang untuk kami. Tiba-tiba mata kakakku melotot memandangi kami. Kalian harus merasakan dendamku. Wah! Suara teriakan dari kakakku membuat tubuhku kaku. Takut bukan main. Tubuh kakakku meronta-ronta. Lalu beberapa pemuda kembali memegang tangan dan kaki kakakku. Ini, Pak, airnya, kata seorang pemuda yang berlari mendekati Pak Imron. Pak Imron mengambil air itu dan memejamkan mata sambil membaca doa-doa. Lalu mengecelupkan dari jari tangan kanannya ke dalam gelas dan membasuh muka kakakku. Aku akan buat kalian semua mati. Kakakku terus berteriak-teriak dan meronta-ronta. Pak Imron terus mengusap-usap wajah kakakku. Dan terlihat kakakku mulai sedikit tenang dan lemas. Tatapan matanya sudah tidak seperti tadi. Lalu ibuku langsung memeluk erat putri kesayangannya itu.
Awalnya kenapa ini Pak anak saya? Tanya ayahku yang mendekati Pak Imron. Kurang tahu Pak. Waktu mau pulang haji, tiba-tiba anak-anak sudah pada teriak. Katanya Fuzi pingsan. Dan setelah saya bawa ke sini, dia teriak-teriak, kata Pak Imron. Kami semua khawatir dengan kakakku. Lalu setelah kakakku agak pulih, kami berpamitan dan langsung menuju rumah. Sampainya di rumah, ibu membuka percakapan. Ya, sebaiknya besok pagi ayah kembali ke rumah Abah Sabri. Tolong disempetin ya, kata ibuku. Iya Bu, gak apa-apa, besok ayah agak siang berangkat kantornya. Arya, kamu besok ikut ayah lagi ya, kata ayah. Iya ya, ibu sendiri di rumah, tanya aku. Besok ada Bibi kok. Setiap hari juga Bibi selalu nemenin ibu di sini, jawab ibuku. Setelah semua kejadian hari ini, aku merasa gelisah, takut lebih tepatnya. Maka aku dan kakakku tidur di kamar ayah dan ibu. Keesokan harinya, aku dan ayah sudah siap menuju rumah Abah Sapri. Ayah dan aku berpamitan ke ibu yang sedang membersihkan meja makan sisa sarapan tadi. Kami jalan ya Bu, kata ayah yang sudah menaiki motor pamanku. Kamu udah siap Arya? Sudah ya, kataku yang duduk di belakang ayah. Motor ayah melaju menuju rumah Pak RT. Kita mampir dulu ke rumah Pak RT ya, gak enak awalnya kita kenal dari Pak RT soalnya, kata ayahku. Assalamualaikum, Pak RT. Waalaikumsalam. Ada apa nih pagi-pagi begini? Tanya Pak RT yang terlihat rapi pagi ini. Ini Pak, minta diantar lagi ke rumah Abah Sapri. Penting sekali soalnya, kata ayahku. Oh iya, ayo langsung aja. Saya juga mau ke rumah Pak RW. Gak jauh rumahnya dari Abah Sapri, kata Pak RT yang langsung menghidupkan motornya. Dibawa saja motornya Pak. Kami langsung menuju rumah Abah. Sesampainya di rumah Abah yang penuh nuansa mistis itu, kami kembali berjumpa dengan Abah Sapri dan langsung mempersilahkan kami masuk. Ayah menceritakan semua kejadian yang keluarga kami alami. Nampak Abah Sapri mendengarkan dengan serius sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Begitu ya. Malam ini saya akan ke rumah kalian. Saya akan coba dialog dengan dia, kata Abah. Sekarang kalian pulanglah. Dan kalau nanti kalian keluar rumah, usahakan sudah sampai rumah sebelum gelap, lanjut Abah kepada kami. Setelah memberikan amplop kepada Abah, lagi-lagi Abah menolak. Dan kali ini ayah langsung memohon agar Abah kembali menerima pemberian ayah. Tolonglah Abah, ini benar-benar ikhlas. Mohon diterima, kata ayah. Dengan berat hati, akhirnya Abah menerima pemberian ayah. Lalu kami berpamitan. Dan di pertigaan jalan, Pak RT memberhentikan laju motornya. Pak, saya mau ke rumah RW dulu ya. Bapak langsung pulang saja gak apa-apa, kata Pak RT. Oh iya Pak, ini ada uang rokok buat Pak RT, kata ayahku sambil menyodorkan amplop putih kepada Pak RT. Aduh, apalagi ini, kata Pak RT sambil mengambil amplop itu dengan cepat. RT yang aneh. Kami pun melanjutkan perjalanan ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ayah menceritakan semua kepada ibu. Jadi Abah Sapri mau ke rumah ya? Tanya ibu. Iya Bu, biarinlah, biar tuntas kalau bisa, kata ayah. Tiba-tiba, keris yang menggantung di belakang pintu depan terjatuh dengan sendirinya. Brak! Keris itu terjatuh. Aku memperhatikan tempat di mana keris itu ayah gantung. Tidak ada tikus ataupun hewan lain di sana. Apa yang membuatnya terjatuh? Ayah lalu mengambil keris itu dan merapikan kembali kain putih yang melilit benda itu. Pertanda apa ini ya? Tanya ibuku cemas. Sudah,
Barangkali angin, jawab ayah. Oh iya Arya, kamu mau ikut ayah atau di rumah? Sebentar lagi teman ayah datang mau jemput ayah. Kalau kamu mau ke kantor, kamu bisa bareng ayah, kata ayah sambil merapikan posisi keris yang sudah terpasang. Aku ikut ayah saja kali ya. Ibu tidak apa-apa kan? Tanyaku kepada ibu. Gak apa-apa Arya, kan biasanya juga begitu. Bibi pasti kesini untuk temani ibu, jawab ibu. Aku langsung bersiap untuk ke kantor ayah. Setelah mengikat kencang sepatuku, terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah. Dan tampak seorang lelaki berbadan tegap turun dari mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami. Bu, kenalin, ini teman ayah. Yang ayah ceritakan semalam, kata ayahku kepada ibuku. Saya Firman, Bu, rekan bisnis bapak, kata pria itu yang aku lihat waktu di kantor ayah kemarin. Oh iya mas, sudah mulai proyeknya ya, kata ibuku. Sudah Bu, bantu doanya saja biar semuanya lancar. Ya sudah Mas Firman, sudah siang, kita berangkat ya, kata ayah. Oke Pak. Ibu lalu mencium tangan bapak, dan setelah kami bertiga di dalam mobil, Mas Firman pun menghidupkan mobilnya. Kamu Arya kan? Tanya Mas Firman. Iya Om. Mau ikut ke proyek atau di kantor saja? Tanya Mas Firman. Belum sempat aku menjawab, ayah memotong pembicaraan. Di kantor saja Man, lagi kurang fit soalnya. Nanti kita mampir ke kantor dulu. Sekalian ada beberapa berkas yang harus dibawa, kata ayah. Oke Pak, kata Firman menutup percakapan. Dia kembali fokus mengendarai mobil, melewati jalan yang biasa aku lewati. Mobil kami melaju agak pelan, karena memang jalanan ini agak sedikit rusak. Lalu aku melewati rumah Pak Broto. Agak ramai. Ada apa ya? Aku melihat beberapa warga sedang berdiri di pintu rumah Pak Broto. Ada apa ya Arya? Kok rumah itu banyak orang? Tanya ayah. Itu rumah Pak Broto, Pak. Penggali makam sekaligus penjaga makam di sini. Gak tahu deh ada apa. Tumben juga, kataku. Oh, kamu kenal sama orang itu? Tanya ayah. Iya ya, kemarin sempat ngobrol-ngobrol waktu mau ke kantor ayah, kataku. Karena dirasa kurang kenal juga, aku tidak terlalu menghiraukan apa yang terjadi di rumah Pak Broto. Mobil kami pun terus melaju melalui area pemakaman ini. Sesampainya di kantor, ayah dan Firman langsung masuk ke dalam. Sedangkan aku pergi ke warung samping kantor ayah untuk istirahat sebentar dan memesan kopi. Tidak lama berselang, ayahku keluar dari kantor dan menghampiriku yang sedang asik menikmati secangkir kopi susu. Arya, ayah dan Mas Firman mau keluar dulu ya. Nanti sekitar jam 3 kami balik ke kantor lagi buat jemput kamu pulang, kata ayah. Baik ya, hati-hati di jalan, jawabku sambil kembali menyalakan rokokku. Ayah lalu masuk ke dalam mobil, dan Mas Firman menganggukkan kepala kepadaku. Kami jalan ya Arya, kata pria itu. Iya Mas Firman, hati-hati, jawabku. Aku kembali menghisap rokokku, sambil memikirkan semua kejadian di kampung itu. Kenapa harus aku sih? Kenapa juga kakek bunuh orang itu? Tiba-tiba seorang gadis muda menghampiriku. Dia adalah Irma, bagian admin di kantor ayah. Mas Arya, tadi bapak bilang, Mas Arya disuruh istirahat aja. Kalau memang jenuh, Mas Arya bisa pulang duluan nanti, kata gadis itu sambil memesan minuman. Oh iya mbak,
terima kasih, tapi saya tidak apa-apa kok, jawabku. Irma seakan tidak memperdulikanku, dan masih setia menunggu mamang warung yang sedang membuatkan es kesukaannya. Setelah mamang warung itu memberikan pesanan Irma, matanya nampak berbinar-binar. Makasih ya, Mang, kata wanita itu. Duluan ya, Mas Arya, katanya sambil berlalu dan kembali ke dalam kantor. Iya, Mbak. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok dan 1 gelas kopi, aku masuk ke kantor ayah. Nampak Mbak Irma sedang asik mengetik keyboard yang berada di atas meja kantornya. Matanya terus memandang layar komputer dengan serius. Serius amat kerjanya, pikirku dalam hati. Aku terus melangkahkan kakiku menuju lantai 2 di mana ruang kerja ayah berada. Nampak sebuah meja kantor lengkap dengan komputer dan peralatan menulisnya. Ayah benar-benar seorang pekerja keras. Mungkin jika aku yang ada di posisi ayah, tidak tahu harus bagaimana ketika mengalami kebangkrutan seperti ini. Menit berganti menit, jam berganti jam. Aku melihat jam dinding telah menunjukkan pukul 4 sore. Harusnya ayah sudah di kantor sekarang. Kemana ayah? Aku lalu menelpon ayah. Halo ya. Iya Arya, ayah masih di proyek, lagi sibuk banget di sini. Kamu pulang duluan aja ya. Lalu aku menjawabnya. Nanti ayah langsung pulang kan? Kan Abah Sapri mau datang. Iya nak, sehabis ini selesai, ayah langsung diantar pulang sama Mas Firman, jawab ayahku. Baik ya, ya udah, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya, jawab ayah. Lalu setelah menutup telepon, aku turun dan bersiap untuk pulang. Kembali terlihat Irma sedang berada di warung samping kantor. Mbak Irma, aku pulang duluan ya, kataku. Iya Mas Arya, hati-hati, jawab Mbak Irma. Aku menyeberang jalan menuju barisan angkot yang sedang ngetep. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya angkot pun jalan. Namun di tengah perjalanan, jalan yang kami lewati terlihat macet. Kok tumben sih? Pikirku dalam hati. Karena tidak biasanya jalan yang sepi ini macet. Dan setelah hampir 1 jam dalam kemacetan, aku pun tahu penyebabnya. Sebuah truk besar mogok dan berhenti di tengah jalan. Terlihat beberapa orang sedang sibuk mengotak-atik mesin di mobil itu. Suara klakson saling bersaut-sautan. Seorang polisi yang ada di tempat kejadian pun terlihat kewalahan menghadapi para pengguna jalan yang marah-marah. Angkot pun melaju setelah melewati kemacetan itu. Bisa sampai malam nih di jalur neraka itu, gerutuku dalam hati. Langit sudah gelap, dan bulan pun terlihat sombong menggantikan posisi matahari. Angkotku tiba di ujung jalan desa. Aku sedikit ragu untuk menembus jalur itu. Dengan mengumpulkan segenap keberanian dalam diriku, aku pun berjalan memasuki jalur itu. Semakin lama, semakin cepat langkahku. Pohon-pohon besar tua ini seakan mentertawakanku. Di sini sepi sekali. Bahkan suara hewan-hewan malam pun tidak terdengar di telingaku. Karena takut, aku mulai mempercepat langkahku. Namun, tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Kali ini suara itu seperti berada tepat di telingaku. Suara seorang lelaki tua. Mati. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Seakan darahku mengumpul semua di kepala. Aku menoleh karena penasaran. Namun, tidak ada siapa-siapa. Aku kembali mempercepat langkahku, dan terdengar suara langkah kaki yang berat mengikuti gerakan kakiku. Kembali aku menoleh ke belakang. Namun, masih tidak terlihat siapa-siapa. Akhirnya, aku kembali berlari sekencang-kencangnya.
Suara langkah kaki itu semakin keras terdengar. Aku mencoba berlari menghindari suara itu. Aroma melati menambah suasana semakin mencekam malam itu. Sial. Setiap kali aku pulang kerja, aku harus selalu lewat jalan ini terus. Lewat pemakaman angker ini. Agak susah berlari di jalanan yang rusak. Sesekali aku hampir jatuh karena sedikit tersandung oleh jalanan yang rusak itu. Tiba-tiba aku melihat bayangan lelaki yang sedang duduk di bawah pohon di samping jalan. Semakin dekat dan terlihat lelaki itu menoleh ke arahku. Loh, ada apa Mas Arya? Kok lari-lari gitu kayak dikejar setan? Lelaki tua itu adalah Pak Broto, tukang gali kubur di pemakaman ini. Dikejar. Aku merasa malah seperti diteror setiap kali lewat jalan ini. Ada apa dengan setan-setan di sini? Salah apa aku coba sama mereka? Itu Pak, ada suara langkah kaki yang ikuti. Saya cari-cari tidak ada orangnya. Sambil sedikit mengatur nafas, aku mencoba menjawab pertanyaan lelaki tua ini. Sudah, sini duduk dulu, kata Pak Broto sambil menggeser posisi duduknya. Tenang aja, nggak apa-apa. Lanjut Pak Broto meyakinkan. Aku pun duduk, sambil terus memandangi jalan yang aku lewati tadi. Benar Pak, tadi saya dengar, jelas banget kok, kataku sambil kembali menoleh ke Pak Broto. Namun aku lihat, Pak Broto sudah tidak ada di posisi duduknya tadi. Kemana dia? Tidak mungkin tiba-tiba hilang dalam hitungan sepersekian detik. Aku ketakutan bukan main, lalu berlari kembali. Ya Tuhan, semoga tidak ada hal-hal aneh lagi. Aku terus berlari sampai masuk perkampungan. Syukurlah, akhirnya aku pelankan langkahku dan berusaha mengatur nafas kembali. Ada apa Mas Arya? Mukanya pucat sekali, tanya seorang warga kepadaku. Itu Pak, aku lihat Pak Broto memanggil saya. Dan ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Pak Broto hilang. Nafasku terasa agak macet di tenggorokan. Pak Broto, dia sudah meninggal tadi pagi Mas, kata orang itu agak bingung. Kata-katanya membuat jantung aku seperti berhenti. Lalu aku ingat kejadian tadi pagi. Banyak warga yang berkerumun di rumah Pak Broto. Meninggal. Beneran Pak? Tanyaku. Betul Mas. Tadi pagi kami dapat kabar dari anaknya. Pak Broto jatuh di kamar mandi dan mengalami pendarahan di bagian kepala. Jawab orang itu. Aku diam tak bisa berkata apa-apa. Lalu siapa yang aku temui tadi? Apa jangan-jangan... Mas Arya, orang itu memanggilku sambil menepuk pundakku. Oh iya Pak, saya pulang dulu ya Pak, kataku yang baru sadar dari lamunan. Aku lalu berjalan pulang. Dari jauh, aku mencium aroma kemenyan. Dan ketika sudah sampai di depan rumah, terlihat dari balik jendela depan, Abah Sapri sedang ngobrol dengan orang-orang di rumahku. Aku masuk dan semua memandang ke arahku. Ada ibu, paman, bibi, dan tentu saja Abah Sapri yang sesekali menaburkan kemenyan ke atas gerabah. Aku menceritakan pengalamanku kepada mereka. Abah Sapri terus memandangiku tajam. Kamu mandi saja dulu, ayah sebentar lagi pulang, kata ibuku. Kita harus cepat memulai ritual ini. Suamimu harus cepat sampai sini, kata Abah Sapri kepada ibuku. Setelah selesai mandi dan mengganti pakaian, aku kembali menuju ruang tamu untuk berkumpul bersama ibu, paman, bibi, dan Abah Sapri. Tak berapa lama, kakakku terlihat berjalan keluar kamar dan bergabung dengan kami. Ibu nampak sedikit cemas, dan sesekali Abah Sapri memejamkan matanya. Entah apa yang dia lakukan. Obrolan kami masih seputar peristiwa yang selama ini mengganggu aku dan keluargaku.
"Assalamualaikum," terdengar suara ayah dari balik pintu. "Waalaikumsalam." "Loh, ayah tidak diantar Firman?" tanya ibuku sambil mengambil jaket yang baru saja ayah lepas. "Tadi aku diantar sampai warung depan, Bu. Sekalian beli rokok." "Loh, Abah sudah dari tadi, Bah?" tanya ayah yang langsung duduk di samping pamanku. Abah Sapri hanya menganggukkan kepala dan kembali memejamkan mata. "Bisa kita mulai sekarang?" Kata-kata Abah Sapri membuat jantungku berdebar kencang. Seperti apa ritualnya nanti? Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Apa roh dukun itu akan datang dan kembali mengamuk? Abah membuka teko yang berisi air di atas meja, lalu memejamkan matanya sambil membaca mantra-mantra. Setelah selesai, Abah menuang air dalam teko itu ke setiap gelas di atas meja. "Minum ini, takut badan kalian dimasuki oleh dia," kata Abah Sapri. Tanpa menunggu apa-apa, kami langsung minum air tersebut sampai habis. Lalu Abah berjalan ke pintu depan yang masih terbuka. Setelah menutup pintu, Abah memerintahkan kami semua untuk duduk di lantai. Abah mengambil gerabah yang sedang mengeluarkan asap di atas meja, lalu duduk di lantai dan menaruh gerabah itu di depannya. Posisi dudukku pas berhadapan dengan Abah, jadi sesekali asap kemenyan itu singgah di mataku dan membuat mataku sedikit perih. Aku coba hiraukan dan kembali memperhatikan gerak-gerik Abah. Dengan mata terpejam, terlihat sesekali tangannya memutar sambil mulutnya terus membaca mantra-mantra. Tiba-tiba, aku mendengar suara gelas terjatuh. Prak! Kami semua kaget dan menoleh ke arah itu. Nampak pecahan-pecahan beling berserakan. Bagaimana gelas yang tadinya di atas meja itu terjatuh? Kalau memang mejanya digoyang, kenapa hanya satu gelas yang jatuh? Tidak ada kucing atau hewan lain di dalam ruangan ini. Siapa yang menjatuhkan? Ketika ibu hendak membersihkan pecahan gelas tadi, terdengar suara Abah yang agak sedikit serak. "Jangan, biarkan saja. Tetap duduk di tempat kalian, apapun yang terjadi." Ibu agak sedikit kaget dan kembali ke posisi duduknya. Nampak tangan ayah mengusap pundak ibu yang sudah kembali ke posisi duduknya. Kami semua kembali fokus dan terus memperhatikan Abah yang masih memejamkan mata. Tiba-tiba, suara Abah terdengar berbeda sekali di telingaku. Masih serak, namun lebih berwibawa. Suara itu seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak kami lihat. Lalu Abah mengeluarkan keris pusakanya. Sebuah keris yang aku lihat waktu pertama kali ke rumah Abah. "Oh, begitu maunya," kata Abah. Abah kemudian menempelkan keris itu di keningnya. Dan seketika udara dipenuhi aroma minyak misik. Lalu aku seolah merasakan hawa di ruangan ini tiba-tiba menjadi panas. Dan tanpa terasa, keringat menetes dari wajahku. Aku coba kembali fokus dan duduk diam dengan tenang sambil terus memperhatikan Abah, yang nampak tidak bergerak dengan posisi keris masih menempel di keningnya. Sesekali tubuhnya bergetar dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Lalu terdengar suara dari langit-langit rumahku. Suara gaduh, keras sekali. Kami semua menengok ke atas seolah mencari tahu penyebab suara berisik itu. Karena tidak mungkin juga kucing atau tikus penyebabnya. Suara yang terdengar itu begitu keras sekali. Karena mengingat pesan Abah untuk tetap duduk, kami semua mencoba untuk tenang. Tiba-tiba badan Abah bergetar hebat. Dan dari mulut Abah, nampak darah kental mengalir sampai ke dagu. Walaupun sedikit, namun tetap membuat kami, terutama aku, menjadi khawatir. Ada apa dengan Abah? Apa yang sebenarnya terjadi? Abah terus berkonsentrasi penuh, sambil terus menempelkan keris di keningnya. Posisi duduk Abah kini berubah.
Dari bersila, nampak Abah menekuk kaki kanannya ke atas, dan kaki kiri menekuk ke samping untuk menompang badannya. Tubuhnya masih bergetar, dan sesekali Abah mengeluarkan suara-suara seperti menahan marah. Lalu tanpa aku sadari, aku melihat keluar jendela, dan nampak sosok nenek-nenek yang aku lihat di makam kemarin melontot marah kepadaku. Dengan wajahnya yang sangat pucat, dia membuka mulutnya lebar-lebar seakan hendak memakanku. Aku kaget bukan main. Lalu ayah menarik punggungku ke arah pangkuannya. Aku sangat ketakutan waktu itu. Ibu yang duduk di samping ayah pun mengusap-usap kepalaku. Aku masih menutup wajahku di pangkuan ayah. Waktu seakan berjalan lambat malam itu. Dan setelah beberapa lama, terdengar suara Abah yang telah selesai dengan ritualnya. Sudah, ini harusnya sudah berakhir, kata Abah Sapri sambil kembali merapikan keris pusakanya. Maksudnya bagaimana, Bah? Tanya ayahku. Kalian sudah aman sekarang. Dia tidak mungkin lagi berani mengganggu kalian, kata Abah. Kami semua bangun dari posisi duduk kami, dan terasa kakiku sedikit kesemutan karena lama duduk bersila. Ibu dan bibiku langsung merapikan pecahan gelas tadi. Kakakku mengambil kantong plastik dan memberikannya ke ibu. Setelah selesai, ibu dan bibiku duduk sambil mendengarkan beberapa arahan dari Abah Sapri. Rumah ini akan saya pagari secara gaib, dan air di teko ini akan saya beri mantra. Nanti gunakan air ini untuk mandi kalian semua, kata Abah. Abah lalu keluar rumah dan berjalan ke belakang rumah kami. Aku dan ayah mengikuti dari belakang. Setelah sampai di halaman belakang, Abah menggali sedikit tanah dan memasukkan bungkusan hitam sebesar kepalan tangan orang dewasa. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam bungkusan itu. Setelah benda itu ditanam, Abah mengurupnya dan membaca beberapa mantra. Abah lalu berdiri dan kembali berjalan ke depan rumah. Aku dan ayah terus mengikuti langkah Abah. Setelah sampai depan rumah, Abah lalu izin untuk pamit kepada kami. Ya sudah, Abah rasa ini sudah cukup. Abah izin pulang ya, kata Abah. Oh iya, Bah. Terima kasih banyak sekali atas bantuan Abah kepada keluarga saya, kata ayahku. Ibu, Malik, ini Abah mau pulang, kata ayahku memanggil ibu dan pamanku. Oh iya ya, hati-hati di jalan ya, Bah, kata ibuku yang sudah berada di luar rumah. Abah mau diantar saya? Tanya pamanku. Boleh kalau tidak merepotkan, jawab Abah. Loh, tadi Abah kesini naik apa, Bah? Tanya ayahku. Tadi Abah diantar anak Abah, jawab Abah. Oh ya, ini ada sedikit untuk Abah, sekedar ucapan terima kasih kami, mohon diterima ya, Bah, kata ayahku. Abah lalu menerima amplop pemberian ayah. Dan terlihat pamanku sudah menghidupkan motor dan bersiap untuk mengantarkan Abah. Gak apa-apa kamu, Lek? Tanya ayahku kepada paman. Iya mas, gak apa-apa. Saya kan memang orang sini. Tenang saja. Mari, Bah, kata pamanku. Abah lalu naik ke motor paman, dan mereka pun pergi. Semoga benar kata Abah. Semoga hidupku dan keluargaku kembali aman dari teror makhluk-makhluk gaib. Semenjak kedatangan Abah Sapri ke rumahku, aku dan keluarga sudah tidak mendapat gangguan lagi. Begitupun ketika aku melewati area pemakaman itu, ketika pulang dari kantor ayah. Hanya kadang-kadang merasa seolah ada yang mengawasi, dan aku anggap itu cuma perasaan takutku saja.
Sudah 3 bulan berlalu. Aku merasa hidupku kembali normal. Sampai pada suatu malam, aku bermimpi agak aneh dan sedikit menyeramkan yang membuat aku terbangun di malam hari. Aku seperti berada di pinggir hutan dan melihat seorang nenek menggali sebuah makam. Namun anehnya, pacul yang digunakan bukan kotor karena tanah, namun darah segar yang menetes. Tanah di sekitar makam itu terlihat banjir oleh darah, dan nampak di samping makam itu sesosok tubuh kaku yang sudah terbungkus kain putih. Itu adalah mayat Abah Sapri. Nenek itu terus menggali tanah, yang aku rasa tujuannya adalah memakamkan Abah Sapri. Namun tiba-tiba perempuan itu menoleh dan menatapku dengan sorotan matanya yang tajam. Wajahnya terlihat putih pucat dan sedikit kotor. Nenek itu membanting paculnya dan berlari ke arahku. Kakiku terasa sangat kaku, berat sekali. Dia lalu mencekik leherku. Terlihat jelas sekali wajah nenek itu, sangat menyeramkan. Kedua matanya melotot dan terus menatapku. Aku sulit untuk bernafas dan terus meronta-ronta. Nenek itu menyeretku sampai ke arah makam, lalu menjatuhkanku ke dalam makam yang dia gali. Mati kamu. Suara nenek itu terdengar sangat keras dan melengking sekali, seakan memecahkan telingaku. Lalu tanah di atas makam itu seolah menimbunku. Aku langsung terbangun dari tidurku. Nafasku masih terasa sesak sekali, dan kedua kakiku terasa lemas seolah habis berjalan jauh. Ya Tuhan, apa maksud mimpi ini? Semoga saja hanya sekedar mimpi. Semoga. Aku turun dari tempat tidurku. Kulihat jam masih menunjukkan jam 3 pagi. Aku melangkah ke arah dapur untuk mengambil segelas air. Ketika aku minum, aku mendengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Kenapa ayah pulang jam segini? Pikirku yang segera menuju pintu depan sambil membawa segelas air yang belum sempat aku minum. Ketika pintu aku buka, terlihat seorang nenek yang sedang berdiri. Rambutnya putih sampai menyentuh lantai rumahku. Pakaiannya sangat lusuh dan kotor sekali. Wajah perempuan tua ini sangat pucat, dan matanya melotot ke arahku. Aku kaget bukan main. Takut namun hanya bisa terdiam karena tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku mencoba teriak sekuat tenaga, tapi mulutku hanya bisa terbuka tanpa mengeluarkan suara. Tiba-tiba gelas yang masih dalam genggamanku terjatuh dan membangunkan ayah dan ibuku. Terdengar pintu kamar ayah terbuka. "Arya, kamu kenapa?" kata ayahku yang langsung berlari ke arahku. Nak, istighfar nak. Ya Allah, Pak ini kenapa lagi? Terdengar suara ibuku yang terus mengguncang-guncangkan pundakku. Saat itu aku sadar akan kehadiran mereka. Namun rasa takutku masih membuat aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku masih menatap ke arah pintu depan. Tapi si nenek itu sudah tidak ada. Ayah lalu menuntunku ke kamarnya, dan ibu membawakan segelas air. Setelah minum air dari ibu, perlahan aku bisa mengontrol tubuhku. Aku bermimpi seram ya, kataku yang masih agak terbata-bata. Lalu aku bangun, dan aku dengar ada suara orang mengetuk pintu. Kembali aku terdiam agak lama. Lalu aku melihat seorang nenek berdiri di depan pintu. Sudah. Sekarang kamu tidur saja ya. Ayah akan bangunkan kakak juga. Kita tidur di kamar ini semua, kata ayah. Kamu tidur saja. Ibu dan ayah akan jagain kamu sampai kamu bisa tidur lagi.
kata ibuku. Setelah ayah membangunkan kakakku lalu masuk ke kamar ayah. "Kamu kenapa, Ar?" tanya kakakku. "Sudah, besok saja ceritanya. Sekarang kalian tidur saja duluan," kata ayahku. Aku lalu merebahkan badanku dan menutup mataku dengan selimut. Teringat kembali wajah nenek itu, sangat menyeramkan. Esok paginya setelah sarapan, ayah membuka percakapan dengan kami. "Arya, habis ini kita ke rumah Abah Sapri ya," kata ayah. Belum sempat aku menjawab pertanyaan ayah, tiba-tiba terdengar suara pamanku mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Suara paman seperti orang yang sedang panik. Kami semua keluar rumah karena takut ada apa-apa dengan paman atau bibiku. "Kamu kenapa, Lik?" tanya ayah. "Abah Sapri meninggal," jawab pamanku. Kami semua kaget bukan main. Lalu aku teringat mimpiku semalam. Apakah ini berarti... "Yang benar kamu, meninggal kenapa?" tanya ayah. "Saya kurang tahu pastinya. Tapi tadi pas lewat depan rumahnya, warga sudah ramai sekali di sana. Pas saya tanya Pak RT ada apa, Pak RT bilang kalau Abah Sapri meninggal. Saya langsung ke sini untuk kasih kabar," jawab pamanku. "Ya sudah, kita ke sana sekarang," kata ayahku. Karena paman punya 2 sepeda motor, kami semua berangkat mengendari motor paman. Aku ikut bersama paman dan bibiku, sedangkan ayah bersama ibu dan kakakku. Sesampainya di rumah Abah, nampak warga sudah berkerumun. Lalu Pak RT datang menghampiri kami. "Padahal baru kemarin saya ngobrol sama beliau, masih sehat-sehat saja loh Pak," kata Pak RT kepada ayahku. "Meninggal kenapa Pak RT? Sakit atau apa?" tanya ayah. "Kurang tahu Pak. Karena Abah tinggal sendiri, setiap pagi anaknya datang membawa makanan untuk Abah. Ketika dilihat tubuh Abah sudah kaku di kamarnya. Aku merasa udara tiba-tiba seperti berubah. Sangat mencekam. Ada apa ini? Firasat apa ini? Aku melihat sekeliling. Nampak warga yang mulai memenuhi rumah Abah Sapri. Lalu nampak dari pintu depan, jenazah Abah dikeluarkan dan akan dimandikan. Warga memakai kain batik berwarna coklat untuk menutupi tubuh Abah yang hendak dimandikan. Aroma bunga tercium ketika air yang digunakan untuk memandikan Abah mengalir di tanah. Aku melihat beberapa orang menangisi kepergian Abah yang sangat mendadak ini. Aku berpikir mereka adalah anak-anak Abah Sapri. Ketika selesai dimandikan, jenazah Abah dibawa kembali ke dalam rumah dan mulai dikafani. Terlihat beberapa pemuda membacakan surat Yasin di samping Abah. Aku dan keluargaku duduk di halaman depan rumah Abah. Terlihat tenda sudah terpasang rapi untuk menutupi warga yang duduk di halaman dari sinar matahari. Beberapa warga mulai memberikan sumbangan. Ada yang berupa air mineral, rokok, dan makanan ringan. Ayah lalu memanggil salah satu warga dan memberikan uang untuk membeli beberapa bungkus rokok lagi dan tambahan air mineral. "Mau dimakamkan kapan Pak RT?" tanya ayah. Kata anak-anaknya sih sebelum zuhur kalau bisa, jawab Pak RT. Jenazah Abah Sapri lalu dibawa dengan keranda mayat. Hampir separuh warga ikut mengantarkan Abah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Aku, ayah, dan paman mengikuti rombongan untuk ikut ke pemakaman.
Sementara ibu, kakak, dan bibiku membantu-bantu di rumah Abah Sapri bersama warga lain yang menyiapkan masakan untuk para pelayat. Ketika sampai di pintu gerbang makam, aku melihat beberapa orang warga sudah menunggu di tepi makam yang baru saja digali. Jasad Abah kemudian dimasukkan perlahan-lahan ke dalam makam. Terlihat beberapa orang menangis, seolah tidak merelakan Abah Sapri meninggalkan mereka. Lalu para penggali makam memasukkan kembali gundukan tanah untuk mengubur si jenazah. Ketika tanah telah menutupi seluruh lubang makam itu, nisan yang terbuat dari kayu pun ditancapkan di bagian kepala makam. Tertulis nama Abah Sapri, seorang pria yang telah membantu keluargaku dari teror makhluk gaib. Kini telah pergi. Entah apa yang akan terjadi pada kami selanjutnya. Pak Imron lalu memimpin doa, dan tanpa sengaja pandanganku mengarah ke pintu gerbang pemakaman. Aku melihat nenek itu lagi, berdiri di bawah bayang-bayang pohon beringin besar. Aku kaget, dan langsung mengarahkan pandanganku ke arah yang lain. Aku terus melafalkan doa-doa, berharap perempuan tua itu pergi dan tidak menampakkan dirinya lagi. Karena penasaran, aku kembali melihat ke arah pintu masuk pemakaman. Dan nenek itu sudah tidak ada lagi di sana. Setelah Pak Imron selesai dengan doa-doanya, bunga ditaburkan di atas makam Abah. Dan para warga bersiap untuk kembali ke rumah almarhum. Karena takut, aku terus menundukkan kepalaku, berharap tidak melihat sesuatu yang aneh lagi. Ayah kemudian menegurku. "Kamu kenapa, Arya?" tanya ayah. "Gak apa-apa kok ya," kataku sambil terus berjalan mengikuti rombongan. "Nanti kita bicara di rumah ya," lanjut ayah. Aku diam dan hanya menganggukkan kepala. Tidak beberapa lama sampailah kami di rumah Abah Sapri. Kami duduk di bawah tenda di halaman rumah Abah. "Kamu tunggu di sini, Arya," kata ayahku. Ayah berjalan menghampiri ibu yang sedang bantu-bantu masak di samping rumah Abah. Karena jauh, aku tidak dapat mendengar apa yang mereka perbincangkan. Hanya melihat gerak-geriknya ayah dan ibu saja yang sekali menoleh ke arahku. Pikiranku masih melayang-layang, entah apa yang akan terjadi nanti. Dari mulai mimpi yang semalam aku alami, sampai penampakan sosok nenek-nenek yang aku lihat semalam, bahkan di pagi hari ini. Apakah pagar goib yang Abah tanam untuk melindungi rumahku hilang bersama kematian Abah? Ah, sial. Kakekku yang berbuat, aku yang menanggung akibatnya. Waktu telah menunjukkan pukul 1 siang. Dan masakan pun dihidangkan di meja panjang yang telah disusun rapi di teras rumah Abah. Aku dan beberapa warga makan. Terlihat bapak-bapak masih mengobrol dan hanya meminum kopi saja. Selesai makan dan beres-beres, beberapa warga pun pamit. Begitu juga dengan kami. Ayah, ibu, dan kakakku pergi terlebih dahulu. Lalu aku, paman, dan bibiku menyusul dari belakang. Sesampainya di rumah, kami semua membasuh muka kami terlebih dahulu. Ayah membawakan seember air yang ditaruh di teras rumah. Ayah lalu mengumpulkan kami semua di ruang tamu, termasuk paman dan bibiku. Ayah sudah berbicara dengan ibu. "Mungkin beberapa hari lagi kita akan pindah," kata ayah. "Pindah? Lalu kerjaan ayah di sini bagaimana?" tanyaku. "Kantor ayah tetap di sini. Kita pindah ke daerah Bekasi. Tidak jauh dari sini. Hanya 2 jam perjalanan jika lewat tol," kata ayah yang sesekali menatap ke arah ibu. Ayah sudah menelpon sepupu ayah di sana. Dan katanya ada beberapa rumah di perumahan sana yang dikontrakan. Ayah pun sudah membeli mobil saudaranya Firman, kata ayah.
Kalau memang itu yang terbaik, silakan saja, Kak. Biarkan rumah ini saya yang rawat. Kasihan juga Arya dan Fuzi, kata bibiku. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke Bekasi untuk lihat-lihat rumah di sana. Arya, hari ini kamu ikut ayah ya. Sekalian bawa mobil nanti, kata ayah. Iya ya, jawabku. Setelah lama berbincang seputar rencana pindahan kami, nampak mobil Om Firman datang dan parkir di halaman rumah. Assalamualaikum, kata Om Firman yang sudah berada di depan pintu. Waalaikumsalam, masuk Man, kata ayah. Setelah bersalaman kepada kami, Om Firman duduk di sebelahku. Pak, hari ini jadi ke rumah saudara saya? Tanya Om Firman. Jadi Man, nanti biar Arya yang bawa mobil ke kantor. Dari tempat saudara kamu, kita langsung ke proyek ya, kata ayah. Baik Pak, kata Om Firman sambil meneguk air yang telah disiapkan ibu. Bu, ayah langsung ya, sudah siang soalnya. Arya kamu siap-siap sana, biar tidak terlalu sore pulangnya. Aku begini saja ya, tinggal pakai sepatu saja, kataku. Celana levis panjang dan kemeja hitam bekas ngelayat sepertinya sudah rapi, pikirku. Ya sudah, hati-hati di jalan ya, kata ibuku. Aku, ayah, dan Om Firman pun berpamitan dan langsung pergi meninggalkan ibu, kakak, paman, dan bibiku. Setelah sampai di rumah saudaranya Om Firman, kami langsung disambut oleh seorang pria yang bertubuh agak gemuk. Orang itu mengarahkan kami ke garasi mobilnya. Itu Pak mobilnya. Kemarin sudah ngecek-ngecek ya sama Firman, kata orang itu. Iya Pak, kemarin Bapak tidak ada. Cuma ada istri Bapak saja. Jadi saya sama Firman langsung cek-cek mobilnya saja, kata ayah. Iya gak apa-apa kok. Saya sudah pesan ke istri juga kemarin. Jadi bagaimana Pak? Berminat dengan mobilnya? Tanya orang itu. Iya Pak, cocok. Ini rencana saya mau bayar. Itu apa tidak bisa kurang lagi Pak harganya? Tanya ayah. Gampang Pak, bisalah kurang-kurang sedikit. Itu mobil masih mulus banget Pak. Walaupun tahun 2010, tapi jarang dipakai. Kilometernya juga masih rendah itu, kata orang itu. Iya, saya sudah cek sama Firman kemarin, masih halus juga mesinnya. Nah, mantap kan Pak, kata orang itu sambil membetulkan resetting celananya yang kadang turun. Astaga, orang ini kocak sekali. Ini Pak, BPKB sama STNK-nya dicek dulu. Baru bayar pajak kemarin itu, kata orang itu sambil memberikan amplop coklat berisi surat-surat kendaraan. Setelah mengecek surat-surat, ayah lalu mengeluarkan sebelah uang dari dalam tasnya dan memberikan ke orang itu. Mantap, bisa buat gimbal lagi nih. Hahaha. Suara orang itu benar-benar bahagia sekali. Terdengar suara wanita dari dalam rumah sambil membuat nampan berisi minuman untuk kami. Oh, silakan diminum Pak, minum. Wajah orang itu benar-benar pucat dan langsung mengambil air dari atas nampan, lalu meminumnya sampai habis. Kalau mau gimbal-gimbal lagi, undang-undang aku ya Mas. Biar aku datang sama anak-anak kamu nanti, kata wanita itu sambil kembali masuk ke dalam kamar. Hahaha, si Mama bisa aja. Siapa yang mau gimbal lagi? Nggak kan Pak ya? Kata orang itu mencari pembelaan. Fix, ini orang benar-benar kocak. Setelah selesai berinteraksi, kami lalu berpamitan. Lalu ayah menyuruhku membawa mobil itu langsung ke kantor.
Arya, dari sini kamu tinggal ikuti saja jalan ini. Nanti ketemu jalan raya, belok kanan. Lurus saja sampai ketemu alun-alun, kata Om Firman. Ya Om, siap, jawabku. Kami pun berpisah. Aku langsung menuju ke kantor ayah, dan ayah bersama Om Firman pergi ke proyek mereka. Walaupun agak sangat bingung di jalan, akhirnya aku sampai di kantor ayah. Aku lalu memarkirkan mobil di halaman kantor. Terlihat Mbak Irma sedang asik mengobrol dengan Mamang pemilik warung. Aku lalu menuju warung dan memesan segelas kopi. Mang, kopi 1 ya, kataku. Oke, siap. Mas Arya, Bapak kemana? Tanya Mbak Irma. Bapak langsung pergi sama Om Firman ke proyek, Mbak, jawabku. Oh, tumben kok siang, kata Mbak Irma. Tadi ada tetangga yang meninggal, Mbak, jadi ngelayat dulu, jawabku. Innalillahi. Oh, pantas kok tumben datang siang-siang, kata Mbak Irma. Saya duluan ya Mas Arya. Iya Mbak, jawabku yang langsung menyalakan sebatang rokok. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Terdengar suara ayah dan Mas Firman yang mengobrol sambil melangkah masuk ke ruangan ayah. Arya, kamu siap-siap ya, kita pulang cepat hari ini, kata ayah. Baik ya, jawabku. Gimana mobilnya Arya? Masih enak? Tanya Om Firman. Oh, masih halus mesinnya Om. Enak kok dipakainya, jawabku. Aku lalu bersiap-siap merapikan barang-barangku. Dan setelah semua siap, aku turun ke bawah bersama ayah. Nampak Om Firman berjalan mengikuti kami turun. Man, besok saya mau ke Bekasi, mau lihat rumah. Mungkin datangnya agak sore ya, karena dalam waktu dekat ini saya akan pindah rumah, kata ayah. Siap Pak, saya akan handle semua kerjaan di sini, jawab Om Firman. Lalu kami menuju mobil yang terparkir di halaman kantor. Setelah berpamitan dengan Mas Firman, mobil kami langsung melaju. Kali ini ayah yang mengendarai mobil. Masih lumayan ya Arya? Tanya ayah. Iya ya, masih enak kok, jawabku. Besok pagi kita ke Bekasi. Kalau oke rumahnya langsung ayah kasih DP. Kasihan ibumu juga, sering dimimpin yang aneh-aneh di rumah itu, kata ayah. Aku hanya bisa diam, memikirkan ibu yang diam-diam menyimpan cerita menyeramkan juga di rumah itu. Kami lalu memasuki jalur neraka itu lagi. Jalur di mana aku biasa mengalami kejadian-kejadian mengerikan. Ketika mobil melintasi area pemakaman, terlihat kuburan Abah Sabri yang tanahnya masih agak merah. Kasihan Abah Sabri. Entah apa yang membuat orang tua ini meninggal secara mendadak. Apakah karena sakit atau karena hal-hal gaib? Mungkinkah karena ulah arwah dukun itu? Entahlah. Mobil kami masih melaju dan melewati area pemakaman itu. Sesampainya di rumah, ayah memanggil ibu dan kakak untuk melihat mobil yang baru saja ayah beli dari saudaranya Om Firman. Masih bagus ya, ya? Kata ibuku. Iya, lumayan. Besok pagi kita ke Bekasi ya, kata ayah. Kenapa tidak sekarang aja ya? Kita bisa nginep di rumah Uwa, kata kakakku. Aku sudah capek banget setiap malam tidur gak bisa tenang. Bagaimana Bu? Kalau ayah terserah ibu aja, kata ayah. Kalau ibu sih tidak masalah ya. Lagi pula ada benarnya juga kata kakak, jawab ibuku. Ya sudah, ayah mandi dulu ya. Kalian beres-beres saja. Nanti sekalian ayah telepon Uwa di Bekasi, kata ayahku.
Aku sedikit agak senang karena bisa pergi dari kampung ini. Aku lalu merapikan pakaianku. 2 buah kaos dan celana pendek aku masukkan ke dalam tas ranselku. Tak berapa lama kemudian, ayah pun keluar dan mengunci pintu, lalu memberikan kunci tersebut kepada bibiku. Kami pergi dulu ya. Malik belum pulang, kata ayah. Dia masih kerja. Kalian hati-hati ya di jalan, kata bibiku. Setelah semua siap, mobil kami pun melaju, meninggalkan desa angker ini. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, mobil kami keluar tol Bekasi Timur. Walaupun jalan agak macet sedikit, akhirnya kami tiba di salah satu perumahan. Banyak pohon-pohon rindang di sisi jalan. Lampu-lampu penerangan yang berbaris teratur dan jalan yang sudah diaspal rapih membuatku membandingkan dengan kondisi di desaku. Walaupun sudah jam 9 malam, tapi jalan masih ramai ya. Dan perumahannya di sini juga bagus-bagus, kataku. Iya, dan ada tempat nongkrongnya juga, kata kakakku sambil menunjuk tempat yang ramai dikunjungi para remaja itu. Iya, kalau kalian betah, malam ini kita istirahat dulu. Besok pagi kita langsung lihat rumah yang mau dikontrakan ke kita, kata ayah. Lalu mobil kami berhenti di salah satu rumah yang berada sekitar 50 meter dari sebuah masjid besar. Dan nampak lelaki parubaya sedang duduk di teras bersama istrinya. Wah, aku teriak dari dalam mobil. Senang sekali melihat orang ini. Dia adalah orang yang sangat baik kepada aku. Loh, Arya? Waduh, masuk-masuk, kata uakku. Sampai juga di rumah uak ya. Kamu gimana kabarnya? Mana Fuzi? Kata uak. Sehat, Wak. Itu kakak, kataku sambil menunjuk kakak yang sedang repot menurunkan barang-barang di mobil. Ya Allah, Fuzi. Sudah besar ya? Wah, dikit lagi nikah nih, kata uakku sedikit meledek. Apaan sih, Wak? Masih lama, jawab kakakku. Ayo masuk ke dalam, barang-barang taruh aja di kamar belakang, kata uakku. Setelah kami semua duduk di ruang tamu, kami mulai membicarakan soal rencana pindahan kami beserta alasannya. Ayah dan ibu menceritakan semua pengalaman yang keluarga kami alami di rumah itu. Kamu harus cepat-cepat pindah, kasihan keluargamu itu, kata uak kepada ayah. Justru itu, besok saya mau lihat rumah yang abang bilang di telepon. Kalau oke, langsung saya DP. 2 atau 3 hari kemudian kami langsung pindah, jawab ayah. Kenapa tidak langsung saja ya? Kalau oke, siangnya langsung pindah aja. Aku benar-benar udah gak mau ke rumah itu lagi ya, kata kakakku memelas. Bagaimana, Bu? Tanya ayah kepada ibuku. Terserah ayah aja. Kalau memang maunya begitu, berarti sekarang ayah telepon Malik saja. Suruh siapkan mobil untuk angkut barang-barang kita besok, kata ibuku. Jangan ngulur-ngulur waktu, kasihan keluargamu, kata uak. Setelah sedikit berpikir keras, akhirnya ayah menuruti kemauan kami dan langsung menelpon paman untuk menyiapkan rencana pindahan kami yang terkesan mendadak. Perbincangan malam itu akhirnya selesai. Rasa ngantuk mulai menyerangku. Kamu tidur di sini aja ya, Arya. Nanti Uwa ambilkan kasur lantai. Biar ayah sama ibu di kamar, kata uakku. Jangan, Bang. Kami tidur di kamar belakang aja sama-sama. Lega juga kan? Kata ayahku. Oh ya udah, terserah kalian saja. Istirahat saja ya. Besok kita lihat rumah sama-sama, jawab uakku yang langsung masuk ke dalam kamar. Esok paginya, kami semua berangkat melihat rumah yang akan disewakan ke kami.
Nampak pemilik rumah sangat antusias mengajak kami melihat-lihat isi rumah itu. Ada 2 kamar tidur di dalam rumah itu, dan AC yang sudah tinggal dihidupkan saja. Tadinya ini bekas rumah saya, Pak, tapi setelah kerjaan saya dioper ke Depok, akhirnya saya dan keluarga pindah ke sana. Jawab orang itu. Kami sudah cocok, Pak, dan rencana mau saya bayar sekarang semuanya, karena hari ini mau langsung pindah juga, kata ayahku. Oh, bisa, Pak. Nggak masalah mau pindah kapan, kata orang itu. Ayah lalu duduk di meja bersama si pemilik rumah, dan ayah melakukan pembayaran untuk biaya sewa selama 1 tahun. Terima kasih banyak ya, Pak. Semoga betah, dan rumah ini membawa rezeki dan keberkahan untuk Bapak dan keluarga, kata orang itu sambil menjabat tangan ayah. Amin. Terima kasih ya, Pak, kata ayah. Lalu ayah menelpon paman dan menanyakan perihal pindahan kami. Bagaimana, Li? Sudah siap semua? Tanya ayah kepada paman di telepon. Oh ya sudah, habis ini kami ke sana. Sekalian pamitan juga. Ayah mematikan teleponnya dan mengajak kami untuk bersiap pulang ke rumah. Mobil sudah datang dari pagi, dan saat ini Malik dan beberapa orang sedang mengangkut perabotan ke mobil. Sebaiknya kita segera pulang dulu untuk sekedar berpamitan pada paman dan bibi, kata ayah. Kami bersiap dan segera menuju mobil. Setelah berpamitan dengan uakku, ayah langsung membawa mobil melaju menuju rumah kami di desa Angker itu. Sesampainya di rumah, kami langsung berpamitan dengan bibi, paman, dan beberapa warga. Dan setelah perabotan terikat semua di mobil, kami pun pergi meninggalkan desa itu. Desa di mana kami selalu diteror oleh arwah sang dukun santet. Dalam perjalanan menuju rumah baru kami, mobil kami melewati jalur neraka ini. Sebuah pemakaman tua yang menyimpan sebuah cerita, di mana pemakaman itu dimakamkan juga jasad Abah Sapri yang sudah membantu kami. Terima kasih Abah Sapri. Semoga kamu tenang di alam sana. Dan cerita selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai.